Saya melihat banyaknya pemimpin muda hari ini. Saya melihat akan ada kemenangan pemuda di hari esok. Saya akan lihat itu. Kemenangan pemuda hari esok itu nyata. Dan saya berani dalam arti untuk menjaga itu. Saya berusaha semaksimal mungkin, konsisten mungkin untuk menjaga itu. Karena saya punya keinginan yang besar lah terhadap pemuda ini, biar ke depannya mereka pun ikut membangun Kota Serang bareng-bareng bersama saya. Dan mereka ini punya tujuan masing-masing. Syukur-syukur kita punya pemikiran yang sama. Apakah Kang Bilal akan melawan arus atau ikut arus? Kalau saya tidak melawan arus, saya juga tidak ikut arus. Saya punya rel sendiri. Saya seperti rel kereta api. Saya berjalan lurus, siapa yang menghalangi, saya tabrak. Gitu. Jadi saya tidak mau so-so jagoan melawan arus atau mengikuti arus. Saya hanya lurus saja, mengikuti rel saya. Tapi saya tidak. Ya, sahabat Bantuan Podcast, kembali kita bicara anak muda, dan saatnya memang yang muda yang tampil di depan. Ini mungkin satu pertanda zaman bahwa ada transisi kepemimpinan dari orang-orang tua yang sudah mulai sepuh, yang sudah mulai tidak juga disukai pola dan perilakunya. Mungkin juga ada satu tanda yang diberikan oleh perpolitikan di tahun 2024 ini, bahwa anak muda sudah semakin tertarik pada persoalan politik. Dan sudah hadir tentu saja tokoh muda yang juga terpilih dalam Pileg 2024 kemarin di Kota Serang. Assalamualaikum Kang Bilal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Bang. Berapa usianya sekarang? Usia sekarang 28. 28 tahun, sahabat, dan sudah menjadi decision maker pada lembaga legislatif. Tentu saja kita akan coba cari tahu bagaimana proses demokrasi ke depan ketika anak-anak muda berdiri di percaturan politik. Apakah korupsi tetap akan menjadi simpul dari sebuah proses perpolitikan ke depan? Apakah ada perubahan-perubahan kebijakan yang lebih signifikan ke depan? Yuk kita cari tahu bersama Kang Bilal. Kang Bilal, tentu saja kalau kita bicara perubahan politik ke depan, kita harus tahu dan yakin dulu, Kang Bilal percaya dengan demokrasi yang berjalan sekarang? Ya, demokrasi berjalan, menurut saya berjalan sesuai untuk saat ini masih berjalan normal. Kita ada pemilu, pemilu wali kota, ada pemilu legislatif, semua masih sesuai. Untuk dalam takaran mana yang sesuai dan tidak sesuainya ini agak sulit. Ketika secara normatif dikatakan sesuai, tentu saja pemilu berjalan. Betul. Ada rotasi kekuasaan di sana. Betul. Kemudian ada kebebasan dalam memilih, tapi ada nilai-nilai yang kemudian juga sungguh menjadi sebuah rahasia umum. Ada akumulasi yang sifatnya itu manipulatif terhadap proses pemilihan kemarin. Apakah tokoh-tokoh muda seperti Kang Bilal juga terjebak pada proses suap menyuap? Kalau kita memang sistem pergerakannya itu, kalau saya pribadi sistemnya akar rumput. Kita itu memang langsung turun ke masyarakat. Jadi masyarakat langsung mengenal kita langsung. Gimana sistemnya? Kita menggunakan sistem door to door. Dari pintu ke pintu kita ketemu masyarakat, kita sapa langsung. Ketika door to door, apa yang ditawarkan? Amplop atau gagasan? Gagasan yang kita tawarkan. Apa gagasannya? Gagasan itu saya mau membuat persepsi bahwa ketika calon legislatif mau langsung turun ke masyarakat dari pintu ke pintu, gagasan yang kita petik itu kita mau bekerja. Karena di dewan itu kita tidak bisa ngambil keputusan.
Karena keputusan itu ada di eksekutif, mereka yang melaksanakan. Kita ini hanya bisa bekerja ke masyarakat, tahu satu persatu, per setiap masyarakat apa keluhannya, apakah sama tentang ekonomi ketika door to saja. door, apakah ini menjadi pola ketika hanya mencalonkan atau menjadi bagian penting dari proses legislasi ke depan? Memang masalah door to door itu kita lakuin itu dari 2019. Jadi 2019 saya situ pernah mencalonkan. 2019 itu. Jadi ini bukan pengalaman yang Bukan yang pertama, yang kedua. 2019 itu saya ini meruntut ke yang dulu ya. 2016 itu saya masih sebagai mahasiswa. Masih kuliah. Tapi saya sudah alhamdulillah dikasih ruang oleh Partai Gerindra, saya jadi wakil ketua Gerindra dari semenjak 2016. Semenjak saya masih kuliah. Idealisme saya mungkin masih tinggi. Dulu juga 2019 saya menggunakan pola yang sama, yaitu door to door. Hingga 2000 rumah saya langsung datengin, dan ada foto-fotonya. Saya bisa buktikan bahwa saya benar-benar turun ke grassroots, kita tahu permasalahan-permasalahan di bawah. Ketika 2019 dengan 2024, gagasannya sama yang ditawarkan? Sama yang ditawarkan. Boleh diulang intinya? Iya, intinya kita ini benar-benar melaksanakan tupoksinya Dewan. Dewan itu kan ada fungsinya. Fungsinya apa? Kalau saya menyebutnya BCL. Apa itu? BCL. Pertama B-nya itu budgeting, C-nya itu controlling, L-nya itu legislatif, legislasinya. Jadi kita tawarkan itu. Nah, yang saya lihat selama ini Dewan itu memang selama ini bagus lah Dewan. Cuman memang ada kekurangannya. Kebanyakannya Dewan itu si Om lihat jarang kalau misalnya ada pembangunan Dewan itu turun. Melihat pembangunannya. Misalkan ada sekolah gratis, Dewan itu turun, datang ke sekolah tersebut. Apakah benar anggaran itu sesuai? Jadi memang kurangnya di C-nya ini, di controllingnya. Jarang ada Dewan seperti jarang ada Dewan yang kontrol. Permasalahan kita bisa di dikasih contoh siapa aja yang bersikap seperti itu? Yang dewan-dewannya. Dewan yang nggak pernah turun. Rata-rata dewan di kota atau dimanapun itu jarang dikontrol ini. 100% seperti itu dewan di Itu kota? kenyataan saya ketika grassroots di bawah. Jadi saya berbicara ini tentang fakta realita. Bukan jarang itu berarti tidak ada ya. Ada, tapi rata-rata ketika saya turun itu kondisi di lapangan, apakah masyarakat pernah ketemu sama dewan? Kata mereka jadi belum. Apakah door to door itu akan berhenti? Enggak. Saya akan laksanakan ini setelah jadi dewan pun saya akan laksanakan. Karena ini penting pendekatan langsung persuasif kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengenal langsung mana si calon kemarin. Sekarang 2000 rumah yang didatangi. Kemarin kalau tahun ini 1000 lebih. 1000 lebih. 1000 lebih. Butuh waktu berapa hari? 1000 lebih itu hampir 2 bulan. 2 bulan. Apakah mungkin Iya. setelah menjadi dewan akan tetap melakukan itu? Insya Allah, karena kita sifatnya manusianya berikhtiar. Insya Allah saya laksanakan lagi. Terus tidak ada yang berubah dari diri saya. Tetap jadi diri sendiri. Tidak usah melebih-lebihkan. Ini hanya sementara. Kalau menurut saya di Dewan untuk saat ini, Bang, untuk sementara saja. Kita nggak tahu ke depannya. Kalau memang masyarakat tidak suka sama saya, buat apa saya nyalonkan lagi? Saya hanya berpikir bagaimana kita mengubah. Idealisme kita harus benar-benar dijaga. Jadi teman-teman, alhamdulillahnya banyak kawan-kawan muda sekarang itu hampir 30%. 30%? Hampir 30%. 70% dewan tua. Ya. Nah, tapi kita harus punya prinsip. Dalam arti begini. Kita sendiri punya prinsip. Nanti insya Allah saya yakini mereka pun akan berpikir, si bocah ingusan ini, si bocah yang kemarin sore tetap turun ke masyarakat. Ya, yang katanya nggak ngerti apa-apa, tapi sorry ya. Tapi gini Kang Milo, persoalan klasik di pemerintahan termasuk Kota Serang itu selalu yang namanya politik APBD menjadi bagian dari bagaimana transaksi di antara eksekutif dan legislatif terjadi. Kemudian juga kita menyaksikan bagaimana anggaran-anggaran di Dewan itu dititipkan di OPD-OPD yang menjadi ATM dari kepentingan politik pembiayaan Dewan.
Nah, yang juga nggak kalah nggak kalah hingar-bingarnya. Dewan juga menjadi bagian dari pusat permainan di birokrasi dalam berbagai hal gitu. Nah, apakah Kang Bilal nggak akan tersandra atau tetap bisa menjadi batu karang misalnya? Insya Allah, Allahu alam ya. Kita apa jaminannya? Tidak ada jaminan kita bisa lebih baik dibanding mereka, karena kita belum langsung di dalamnya. Tapi yang pasti kalau memang mereka melakukan intervensi ke OPD dan lain-lain, kalau untuk kepentingan masyarakat is okay, karena memang itu fungsi mereka ya. Ya, artinya ketika saya tanya awal tentang persoalan demokrasi ini kan ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Nah, seperti apa sebetulnya konfigurasi transisi dari orang muda ke Dewan Jadul ini kan? Apalagi kalau misalkan saya tanya begini, ketika berkunjung ke masyarakat, mana yang lebih dominan ditanyakan oleh masyarakat? Mana yang lebih banyak didiskusikan? Gagasan Kang Bilal atau amplop Kang Bilal? Ke masyarakat. Ketika diskusi saya bicara jujur ini. Masyarakat berkata, karena kita sistemnya bukan dikumpulin ya, Bang. Kalau sistem berkelompok masyarakat itu pasti terindikasinya arahnya ke sana. Tapi kalau berindividu itu mereka masyarakat malah lebih menyenangkan itu. Lebih senang mereka. Ya saya pastikan karena saya turun langsung, mereka lebih senang. Oh, orangnya turun langsung. Oh, wong ikin wong sing nyalon ikin. Nah, jadi mereka langsung apresiasi kali. Mereka melihat langsung, mungkin dia euforia, senang juga gitu kan. Jarang-jarang nih yang begini. Jadi memang saya mencontohkan kepada masyarakat, ke dewan yang lain, bahwa kita ini mau kerja, mau capek. Nah, ketika datang, pertanyaan saya belum dijawab. Iya, apa? Mana yang lebih banyak didominan didiskusikan? Gagasan Kang Bilal atau amplop Kang Bilal? Mereka lebih banyak mendiskusikan tadi itu. Euforia terhadap saya, mendiskusikan tentang gagasan saya pastinya. Karena pasti saya datang ke rumahnya itu melebihi apapun menurut dia. Karena apa? Mereka dihargai. Ketika dihargai itu lebih dari apapun. Saya yakin itu. Dan memang saya lakukan. Ngomong-ngomong, kemarin habis berapa modal? Kemarin nggak terlalu besar lah. Ada 2M? Wah, enggak. Gede banget. Nggak nyampe lah. Sekitar 500 juta? Ya mungkin di bawah itu. Sekitar segitu. Kang Bilal melihat itu sebagai sebuah kos atau money politik? Kos, karena memang gini sistemnya. Kita ini ada 300 TPS lebih. Umpama per satu TPS kita punya saksi 2. Kalau saya butuh 2. Kalau saya butuhnya 4, saya bikin 4 saksi 4. Kali 300 TPS. Nah, itulah kosnya. Jadi memang kita itu memang sistemnya, karena kita adanya di kota, saya itu main sistemnya per TPS. Bukan main pertokohan. Jadi bagaimana di setiap TPS kita punya orang. Gitu. Jadi memang kos pasti ada gitu, Bang. Jadi nggak mungkin pure karena ada saksi. Kita coba bicara tentang DPD Kota Serang di masa mendatang. Dengan hadirnya Kang Bilal dengan tokoh-tokoh muda. Jangan-jangan tokoh-tokoh muda di dalam yang 30% itu juga saling berrivalitas, bukan bersinergi. Nah, mana nih yang kira-kira? Insya Allah, alhamdulillahnya memang kita sudah ngebangun komunikasi. Saya pribadi sudah membangun komunikasi kepada teman-teman dewan yang terpilih, yang muda-muda ini, yang baru maupun yang lama. Warna apa yang kira-kira? Oh, saya lihatnya malah lebih berbeda. Seru sih dengan perbedaan itu. Sudut pandang saya sih selalu menilai sesuatu itu dari sudut pandang positif dulu. Oke, wajah DPD Kota Serang yang sekarang nanti. Yang kira-kira bakal berubah apa dengan adanya orang-orang muda termasuk Kang Bilal di dalamnya? Saya melihat banyaknya pemimpin muda hari ini. Saya melihat akan ada kemenangan pemuda di hari esok. Saya akan lihat itu. Kemenangan pemuda hari esok itu nyata. Dan saya berani dalam arti untuk menjaga itu. Saya berusaha semaksimal mungkin, konsisten mungkin untuk menjaga itu. Karena saya punya
keinginan yang besar lah terhadap pemuda ini, biar kedepannya mereka pun ikut membangun Kota Serang bareng-bareng bersama saya. Dan mereka ini punya tujuan masing-masing. Syukur-syukur kita punya pemikiran yang sama. Nah, apa yang berubah secara spesifik saya ingin Kang Bilal Pastinya gambarkan. persepsi anak-anak muda itu lebih strong, lebih kuat. Iya, contohnya apa kira-kira? Contohnya Yang sudah dikomunikasikan apa misalkan? kalau yang sudah saya komunikasikan itu salah satunya ya sama Bang Farhan, sama Bang Udra, segala macam ya. Saya udah komunikasi. Ya itu mereka banyak. Cuman kan saya sampaikan ke mereka, kita ini masih legislatif. Keputusan itu bukan ada di kita sendiri. Saya berbicara A atau Bang Farhan berbicara A, masih ada 45 orang lagi yang berbicara B. Artinya yang dikomunikasikan secara konkret di antara orang-orang muda ini apa? Yang pertama itu kita ingin merapikan pemikiran. Contohnya? Kita harus banyakkan ruang-ruang publik buat diskusi. Itu yang saya harapkan. Jadi kita ini kekurangan ruang-ruang untuk berdiskusi. Mahasiswa ini tidak digerakkan. Dari teman-teman dari media juga kurang dilibatkan untuk, kan Farhan juga sempat berbicara begitu kan. Jadi hanya salah satu media doang atau gimana, itu bagus. Memang semua kita libatkan, itu yang pastinya. Apa korelasinya ruang-ruang publik untuk diskusi dengan peningkatan kualitas kepemerintahan dan peningkatan pasti ada korelasi. Karena apa? Kita ini legislatif itu tepatnya berpikir, menyampaikan. Kalau kita banyak diskusi dengan teman-teman media, teman-teman dari mahasiswa, OKP dan lain, kita banyak masukan ke dewan-dewan. Bukan saya sendiri nih, dewan-dewan yang lain juga berdiskusi agar nanti ketika pas sidang atau pas rapat kita ada yang kita keluarkan, dan itu pun hasil diskusi gitu. Dan teman-teman OKP saya ingin ikut mantau, ikut terlibat. Jadi jangan hanya dewan sendiri, dari luar pun harus ada yang mantau juga. Jadi ini bakal kuat. Tapi kalau kita jalan sendiri nanti ujung-ujungnya sama aja kayak kemarin. Tapi dari luar saya banyak orang yang saya libatkan. Ya. Dari media ataupun. Sudah terpikir bagaimana meningkatkan PAD Kota Serang yang nanti berbuntut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang? Ya, kita ngebahas PAD. Untuk sementara kan PAD Kota Serang ini banyak dari parkir ya kan, pajak hotel dan lain-lain. Memang kalau untuk meningkatkan PAD itu berarti kalau Kota Serang ini harus meningkatkan investor. Yang meningkatkan investor itu kita harus, yang pertama itu investor kalau senang datang ke sebuah kota itu biasanya izinnya dipermudah, jangan dipersulit. Seperti mohon maaf ini ya, tadi saya baru baca Kota Pandeglang membuka ruang bagaimana hotel atau mall diperbolehkan di Kota Pandeglang, katanya di Kabupaten Pandeglang digratiskan semua perizinannya. Berarti kira-kira ya, gambaran paling mudah itu kalau pemerintah itu paling mudah biar mendatangkan investor itu masalah perizinannya dipermudah. Itu yang utama, karena kalau perizinannya lebih mahal daripada harga tanahnya itu mereka nggak bakal mau investasi ke kita. Ini PAD dalam tanda kutip. Bagaimana menghentikan PAD individu dari anggota legislatif di Kota Serang yang seperti di awal saya bilang tadi, ada titip-titip anggaran, kemudian membuat sebuah transaksional program dengan eksekutif. Contoh misalkan, apakah juga terpikir untuk menghentikan biaya untuk baju dinas, perawatan mobil dinas dan sebagainya? Gimana itu? Sudah terpikir juga? Kalau masalah itu saya belum terpikirkan ya. Karena saya juga belum di dalam nih. Jadi saya kurang paham masalah ada transaksi seperti itu, saya masih belum tahu gitu. Mungkin abang lebih
pengalaman. Kalau saya masih belum tahu nih, Bang. Saya hanya mengamati, tidak Ya, berpengalaman. jadi saya nggak tahu ini kalau ada nanti di dalam seperti ini seperti itu, saya tidak belum membayangkan itu. Karena yang saya bayangkan, saya hanya bagaimana saya bekerja sebagai tupoksi saya, bagaimana meningkatkan kinerja yang tadi itu, yang BCL tadi itu. Lalu pertanyaan saya, apakah Kang Bilal akan melawan arus atau ikut arus? Kalau saya tidak melawan arus, saya juga tidak ikut arus. Saya punya rel sendiri. Saya seperti rel kereta api. Saya berjalan lurus, siapa yang menghalangi, saya tabrak. Gitu. Jadi saya tidak mau sok-sok jagoan melawan arus atau mengikuti arus. Saya hanya lurus saja, mengikuti rel saya. Tapi saya tidak mau diganggu. Atau saya penasaran ingin menggali lebih dalam begini. Sudah terpikir bagaimana pola konsep pengawasan yang lebih baik lagi kepada lembaga eksekutif dibandingkan dengan pengawasan dewan yang sekarang? Pengawasan yang lebih intens lagi gitu. Yeah. Lebih ya, kalau saya ngasih masukan, memang kemarin Farhan bagus melakukan pakai WhatsApp verified, boleh. Itu juga bagus. Cuman kan memang jujur saja, pengawasan yang secara intens itu ya beradanya di diri kita sebenarnya, si dewan terkait. Maksud saya bagaimana mengawasi, mengkontrol wali kota Serang ke depan? Sudah punya konsep yang lebih mengontrol dalam hal, artinya kan lembaga legislatif sebagai sebuah kontrol terhadap lembaga eksekutif. Iya, dalam hal apa nih? Dalam hal kebijakan beliau termasuk apa yang bakal kita lakukan begitu. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi, kita ini memang khususnya Dewan Kota Serang itu kita mengontrol wali kota itu udah pasti. Cuman maksud si Om ini apa manuver yang baru nih? Iya, apa konsep yang baru yang lebih kritis lagi, lebih kritis lagi. Lebih proporsional lagi dan lebih baik kontrol itu dibandingkan dewan sebelumnya. Karena dewan sebelumnya kan seperti seolah-olah sudah menjadi bagian dari eksekutif itu sendiri. Gitu. Ya kalau kita kontrolnya masih sesuai sama yang kemarin. Cuman kita tingkatkan secara personal. Kita kurang paham. Wali kota pasti bikin kebijakan. Setiap dinas itu keluarin kebijakan. Cuman ini permasalahannya, kadang itu semua tidak berjalan. Oke, atau pertanyaannya serupa. Apa indikator dari sebuah legislatif yang dianggap berhasil? Legislatif? Atau lebih spesifik lagi, apa indikator dari keberhasilan seorang anggota legislatif? Anggota legislatif jika dianggap berhasil itu kalau memang dia melaksanakan tugasnya dia. Melaksanakan tugasnya dia sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif ini dia punya amanah, dia disumpah, laksanakan sumpahnya. Menurut saya itu udah berhasil. Karena menurut abang kan pasti punya persepsi dewan ini tidak seperti itu, makanya dia melaksanakan sumpahnya itu, menurut saya anggota dewan sudah dianggap berhasil menurut saya. Tapi kan banyaknya mungkin persepsi yang di luar itu banyak yang tidak mengikuti dengan atas sumpahnya dia sendiri. Iya. Karena kalau terlalu jauh itu takutnya terlalu muluk-muluk lah. Gitu. Iya. Saya berharap memang ke depannya dewan itu laksanakan sumpahnya saja. Itu aja, kalau memang dia lakukan seumur dia menjabat itu juga udah luar biasa. Ya. Nah, dalam konteks keberanian anak muda, seperti yang saya kutip dari Roma Irama, masa muda itu kan masa yang berapi-api. Betul. Bagaimana dinamika yang akan terbayang oleh Kang Bilal di legislatif ke depan ini? Apakah adem ayem
kemudian menjadi rumah rakyat yang susah sekali disentuh oleh masyarakat, gitu. Atau menjadi sebuah lembaga yang dinamikanya tinggi, informatif, dan juga berpihak kepada masyarakat secara terang benderang. Untuk sejauh ini saya lihat dari teman-teman yang ada ya, yang terpilih, kemungkinan dinamika ini bakal hidup. Dinamika kan yang positif juga ada. Dinamika ini akan hidup, akan positif. Terus saya lihat juga teman-teman yang muda ini juga gampang bergaul. Maksudnya dia mau nongkrong di pinggir jalan itu saya akuin luar biasa. Kamil melihat ada musuh bersama di lembaga legislatif sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Saya pikir tidak ada musuh bersama. Kalau bisa semua calon musuh kalau bisa jadikan teman. Jadi jangan sampai jadi musuh. Karena memang ini kinerjanya ini kalau di dewan ini bareng-bareng bersama-sama. Kalau kita ada sini ke sini nanti ribet kita. Kebutuhan untuk masyarakat nanti terhalang juga. Kita harus mengalah untuk menang. Nah, ketika nanti pertama kali menjabat, siap nggak meneriakan pertama? Gaji dewan tidak boleh lebih besar dari gaji guru misalnya, atau gaji dewan harus punya indikator dan kinerja yang sesuai dengan penerimaannya. Ya. Kalau saya jawab ya. Kalau saya ini kan alirannya nasionalis dari Gerindra. Prabowo itu mengatakan kalau bisa. Kemarin pilih Prabowo. Oh, udah pastilah. Gemoy. Jadi kalau bisa anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu ditingkatkan gajinya untuk memaksimalkan kerja. Jadi mohon maaf ini bang, saya punya jawaban sendiri. Jadi saya memang punya karakter yang seperti itu. Ketika kita punya prinsip dan saya yakini itu betul, jadi saya tetap di jalur itu. Salah satunya ini, walaupun dipancing tetap saya jalurnya situ aja. Betul. Jadi target pertama bagaimana gaji dewan bisa naik? Enggak juga. Kita nggak perlu gaji dewan naik di awal gitu. Tapi di pertengahan boleh lah. Enggak juga. Biasa aja sih, kita tidak berlebihan, kita menurut kita cukup. Dan kita juga belum menghitung-hitung sih gaji dewan itu berapa. Iya. Saya tidak pikirkan itu. Kalau info yang sudah ada berapa? Saya kurang tahu ya. Mungkin 30-40 juta mungkin. Tapi saya kurang tahu dan saya memang setoran ke partai berapa dari gaji? Oh, saya nggak tahu masalah karena saya belum pernah dilantik ya, nih. Tapi belum ada pesan-pesan. Belum ada info. Belum ada bilang berapa. Tapi pasti ada. Allahu alam. Tergantung kebutuhan partai. Kalau memang partai membutuhkan, misalkan ada HUT Gerindra atau HUT RI, kita harus support dong. Jangan sampai kita gunakan partainya, kita berlabuh, tapi partainya berlobang, kita diem aja. Kapalnya berlobang kita. Kalau saya tipikalnya begitu, tetap saya peduli. Nah, saya ingin tanggapan Kang Bila. Bagaimana melihat gelandangan di Kota Serang, terus pengemis lampu merah, apa yang tergambar dan terbayang? Ya, memang dari info yang saya dapat, ya biasanya kalau gelandangan ini ada yang dilempar dari luar, biasanya seperti itu. Tapi anggaplah itu dari sini, Dan memang saya juga dapat informasi bahwa dinas sosial itu untuk 2-3 tahun kemarin itu anggarannya selalu dipangkas masuk ke dinas pembangunan. Jadi saya sayangkan betul bahwa kita ini bukan hanya perlu pembangunan, bukan hanya butuh aspal, tapi kita juga butuh makan. Jangan lihat orang-orang yang mampu, kita lihat ke bawah, lihat ke akar rumput. Banyak yang tidak mampu dan anggarannya dipangkas terus, Bang. Akhirnya ya tadi itu, banyak yang tidak makan dan jadi gelandang.
Terbayang program apa yang akan dilakukan? Program secara pribadi, saya bakal melaksanakan terus door to door, pribadi. Tapi kalau secara legislatif kita bingung, karena program itu adanya di eksekutif, ya kan? Nah, kita nggak bisa bikin program begini. Kalau misalkan kita usulkan program bisa, cuman diterima apa tidak kan cuman usulan. Makanya nanti dukung saya jadi wali kota, Bang. Insya Allah. Saya dukung. Insya Allah. Saya penasaran terhadap perasaan Kang Bilal ketika terpilih masuk di legislatif Kota Serang. Betul. Seperti mendapat sebuah pekerjaan atau mendapat amanah. Amanah. Bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Bukan hanya sekedar pekerjaan menurut saya. Karena ketika kita dikatakan saya menang, saya senang dan saya pun sedih. Karena saya berpikir senang karena cita-cita saya ya, sebagai idealisme saya waktu zaman masih kuliah. Tapi ada sedihnya. Sedihnya apakah saya bisa seperti yang, apakah saya lebih buruk dari yang lain? Karena itu saya juga belum bisa memastikan sebelum saya ada di dalam. Jadi sejauh ini saya hanya berusaha semaksimal mungkin bahwa saya ketika di dalam, saya upayakan bahwa saya bisa jauh lebih baik dari teman-teman. Itu niat saya. Tapi terasa juga bahwa ada peningkatan kesejahteraan ke depan kan sebagai anggota dewan. Kesejahteraan secara pribadi. Kalau saya belum menggambar ke situ ya. Belum begitu melihat ke situ karena menurut saya sudah sejahtera. Oke. Pertanyaan terakhir Kang Bilal. Bagaimana menggambarkan politik di Kota Serang? Politik di Kota Serang itu menurut saya kurang greget aja sih menurut saya. Di mana? Ya. Dimana karena Kota Serang ini tidak mempunyai karakter. Saya jujur saja. Ketika saya diskusi sama teman-teman OKP dan lain-lain, Kota Serang ini saya tanya, apa Kota Serang ini kota apa? Apa kota santri? Tapi sedangkan 70% SD dan SMP kita tidak bisa mengaji. Siapa yang paling bersalah dengan hilangnya karakter Kota Serang? Pemimpin Kota Serang. Wali kota yang sekarang pun yang dulu. Tetap mereka bertanggung jawab atas kebaikan Kota Serang dan keburukan Kota Serang. Ketika memang baik, saya akan katakan itu baik. Tapi ini nyata, karakter apa ya Kota Serang? Apakah saya boleh bertanya sama Abang? Kira-kira menurut Abang, Kota Serang ini karakternya seperti apa menurut Abang nih setelah dari 2000? Saya harus bertanya dengan wakil rakyat. Nah, wakil rakyat pun saya masih bingung. Dan saya berdiskusi dengan banyak orang dan saya tanyakan kepada mereka. Dan bagaimana dengan partai politik Kota Serang? Partai politiknya? Menjadi bagian dari simpul korupsi? Wah, Allahualam. Menjadi biang kerok dari persoalan-persoalan Kota Serang? Atau menjadi solusi? Kalau solusi secara langsung memang belum. Untuk masalah korupsi dan lain-lain saya belum tahu juga. Saya juga tidak bisa menuduh tanpa bukti ya. Saya belum meyakinkan apakah mereka baik ataupun tidak. Oke. Makasih Kang Bilal, banyak hal yang kita dapat sebagai sebuah gambaran tokoh-tokoh muda yang akan berlaga di kancah legislatif terutama di Kota Serang. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pertanda zaman bahwa kaum muda menjadi kaum perubahan. Amin. Bukan menjadi kaum pengekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.